Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Baiklah, materi yang akan dipelajari hari ini adalah tentang trigonometri. Dengan KD pengetahuan, yaitu menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, dan KD keterampilan menyelesaikan nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Dalam KD tersebut, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus, kosinus, dan tangen. Yang kedua, rumus sudut rangkap. Yang ketiga, konversi bentuk penjumlahan ke perkalian dari sinus dan kosinus, atau sebaliknya, yaitu konversi perkalian ke penjumlahan. Adapun materi prasyarat atau materi pendukung dari materi ini, kalian harus sudah paham tentang yang pertama, perbandingan trigonometri, sin demi, cos sami, dan tandesa. Yang kedua, nilai sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang ketiga, yaitu rumus Pythagoras yang sudah pernah kalian pelajari. Dan yang terakhir adalah nilai trigonometri pada setiap kuadrannya. Baiklah, dari 4 materi yang akan Ibu sampaikan, khusus pertemuan hari ini hanya akan membahas tentang rumus trigonometri, jumlah, dan selisih dua sudut. Rumus pertama yang akan kita bahas adalah rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Dua sudut yang kita ketahui yaitu alfa dan beta, yaitu rumusnya adalah cos alfa tambah beta dan cos alfa dikurangi beta. Untuk lebih jelas penggunaan rumus tersebut, kita bahas satu persatu contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai dari cos 175 derajat, cos 55 derajat, ditambah sin 175 derajat, sin 55 derajat. Mari kita bahas bersama. Jika kalian ketemu soal tersebut, perhatikan dengan teliti soal yang disajikan. Apakah bentuknya sama dengan rumus jumlah kosinus atau selisih kosinus? Setelah diteliti, soal tersebut bentuknya sama dengan rumus selisih dua sudut dari kosinus, di mana alfanya sama dengan 175 derajat dan beta sama dengan 55 derajat. Langsung saja alfa dan beta dimasukkan ke rumusnya, diperoleh cos 175 derajat dikurangi 55 derajat, hasilnya adalah cos 120 derajat. Karena besar sudut 120 derajat terletak di kuadran kedua, maka nilai cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Jadi kesimpulannya adalah nilai cos 175 derajat, cos 55 derajat ditambah sin 175 derajat, sin 55 derajat sama dengan negatif setengah. Berikutnya adalah contoh kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai cos 165 derajat. Bagaimanakah mengerjakannya? Cos 165 derajat bukan sudut istimewa, tapi pengerjaannya bisa diselesaikan dengan menggunakan sudut istimewa. Cos 165 derajat adalah misalnya gabungan dari cos bentuk penjumlahan yaitu 120 derajat ditambah 45 derajat, atau cos bentuk selisih yaitu 210 derajat dikurangi 45 derajat. Dari dua bentuk ini kalian pilih salah satunya. Baik, kita pilih yang menggunakan rumus jumlah ya, yaitu cos 120 derajat ditambah 45 derajat. Sedangkan yang menggunakan rumus selisih silahkan selesaikan sebagai latihan kalian. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Cos 120 derajat ditambah 45 derajat, di mana alfa sama dengan 120 derajat dan beta sama dengan 45 derajat. Bentuk rumus penjumlahan begini adalah cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kita ganti alfa dengan 120 derajat dan beta sama dengan 45 derajat.
kita peroleh cos 120 derajat sama dengan negatif setengah, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Hasilnya, negatif setengah dikali setengah akar 2 sama dengan negatif seperempat akar 2, dan negatif setengah akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan negatif seperempat akar 6. Jadi nilai cos 165 derajat sama dengan negatif seperempat dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Contoh ketiga. Diketahui A adalah sudut tumpul dan B adalah sudut yang berada pada kuadran pertama. Jika diketahui sin A sama dengan 5/13 dan tangen B sama dengan 0,75, tentukan nilai cos A dikurangi B. Kita jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat segitiga siku-sikunya, di mana sisi depan dari sudut A sama dengan 5 dan sisi miringnya sama dengan 13. Nilai tersebut kita dapat dari sin A sin D mi sama dengan 5/13. Sedangkan sisi samping dari sudut A kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kita memisalkan sisi yang belum diketahui dengan simbol X. X sama dengan 13 dikuadratkan hasilnya 169, 5 dikuadratkan hasilnya 25. Jadi, X sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan 12. Maka kita peroleh nilai cos A, karena sudut A tumpul itu terletak di kuadran kedua. Maka nilai cos A sama dengan negatif 12/13. Langkah berikutnya buat segitiga siku-siku untuk sudut B dengan diketahui tandesa 0,75 kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa yaitu menjadi 3/4. Sisi depan 3 dan sisi samping 4. Sisi miring yang belum diketahui seperti biasa kita simbolkan dengan X. Karena ini triple Pitagoras, maka bisa kita langsung peroleh sisi miringnya menjadi 5 yang kita dapat dari X sama dengan 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan hasilnya 16. Jika dijumlahkan hasilnya adalah akar 25. Sehingga diperoleh sin B sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 4/5. Setelah apa yang dibutuhkan dari pertanyaan terpenuhi, maka nilai-nilai tersebut langsung disubstitusi ke rumusnya. Kita peroleh sin A sama dengan 5/13, cos A sama dengan negatif 12/13, kemudian sin B kita peroleh 3/5 dan cos B kita peroleh 4/5. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu yang ditanyakan cos A dikurangi B sama dengan cos A. Kita ganti dengan negatif 12/13, cos B kita ganti dengan 4/5, sin A kita ganti dengan 5/13, dan sin B kita ganti dengan 3/5. Maka diperoleh cos A cos B sama dengan negatif 48/65, sin A sin B kita peroleh 15/65. Jika bentuk tersebut dijumlahkan hasilnya adalah negatif 33/65. Jadi kesimpulannya adalah nilai cos A dikurangi B sama dengan negatif 33/65. Sekarang masuk ke rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sin. Masih sama dengan rumus sebelumnya, dua sudut di sini yaitu alfa dan beta dengan rumus sin alfa tambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai sin 155 derajat cos 20 derajat dikurangi cos 155 derajat sin 20 derajat.
Sama halnya dengan pengerjaan sebelumnya, jika ketemu soal begini, kita perhatikan betul soal tersebut bentuknya sama dengan rumus apa. Ternyata soal ini sama dengan rumus sin alfa dikurangi beta, di mana alfa sama dengan 155 derajat dan beta sama dengan 20 derajat. Sudut-sudut tersebut langsung disubstitusi ke rumus, diperoleh sin 155 derajat dikurangi 20 derajat. Hasilnya adalah sin 135 derajat. Sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi nilai sin 155 derajat cos 20 derajat dikurangi cos 155 derajat sin 20 derajat sama dengan setengah akar 2. Contoh yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator tentukan nilai sin 75 derajat. Langsung kita tentukan 75 derajat kita ubah menjadi 45 derajat ditambah 30 derajat atau 120 derajat dikurangi 45 derajat. Mana yang kita pilih untuk diselesaikan? Kita pilih yang sin 120 derajat dikurangi 45 derajat saja ya. Sedangkan yang bentuk 45 derajat ditambah 30 derajat untuk latihan kalian. Mari kita selesaikan. Rumus sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Alfa dan beta kita ganti dengan 120 derajat dan 45 derajat. Maka sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 120 derajat sama dengan negatif setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga setengah akar 3 dikali setengah akar 2 menghasilkan seperempat akar 6. Negatif dikali negatif setengah dikali setengah akar 2 hasilnya adalah seperempat akar 2. Jadi nilai sin 75 derajat sama dengan seperempat dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Contoh yang ketiga, diketahui A adalah sudut lancip dan B adalah sudut yang berada di kuadran ketiga. Jika diketahui sin A sama dengan 5/13 dan tangen B sama dengan 3/4, tentukan nilai sin A tambah B. Untuk penyelesaian masih sama dengan contoh soal pada rumus kosinus dan kebetulan sengaja Ibu buat sama. Untuk diketahuinya, yang beda hanya letak sudutnya. Baiklah, kita selesaikan. Seperti biasa, langkah pertama, buat segitiga siku-sikunya untuk sudut A maupun sudut B. Dari segitiga tersebut, diperoleh karena sudut A lancip, maka cos A sama dengan 12/13. Dan sudut B karena terletak di kuadran ketiga, maka sin B sama dengan negatif 3/5 dan cos B sama dengan negatif 4/5. Setelah apa yang kita butuhkan dari pertanyaan terpenuhi, langsung masuk ke rumus. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A kita ganti dengan 5/13, cos B kita ganti dengan negatif 4/5, cos A kita ganti dengan 12/13, sin B kita ganti dengan negatif 3/5. Diperoleh sin A cos B sama dengan negatif 20/65 ditambah cos A sin B sama dengan negatif 36/65. Jadi nilai sin A tambah B sama dengan negatif 56/65. Rumus terakhir dari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, yaitu rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Masih sama dengan dua rumus sebelumnya, dua sudut di sini alfa dan beta dengan rumus tangen alfa tambah beta dan tangen alfa dikurangi beta. Langsung ke contoh pertama, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai bentuk pecahan pembilang tangen 89 derajat ditambah tangen 31 derajat dan penyebut 1 dikurangi tangen 89 derajat tangen 31 derajat. Lagi-lagi pengerjaannya masih sama. Jika kalian menemukan soal ini, perhatikan betul-betul soal tersebut. Sama dengan rumus jumlah atau selisih tangen. Untuk soal tangen yang ini, bentuknya sama dengan rumus jumlah tangen.
dengan alfa sama dengan 89 derajat dan beta sama dengan 31 derajat. Maka diperoleh tangen 89 derajat ditambah 31 derajat. Hasilnya adalah tangen 120 derajat. Tangen 120 derajat sama dengan negatif akar 3. Jadi nilai tangen 89 derajat ditambah tangen 31 derajat per 1 dikurangi tangen 89 derajat tangen 31 derajat sama dengan negatif akar 3. Berikutnya contoh kedua. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai tangen 12 per 13 pi. Nah, untuk yang contoh kedua agak sedikit berbeda dengan contoh dua rumus sebelumnya. Bagaimanakah menyelesaikannya? Langkah pertama yang harus dilakukan, biar kalian tidak bingung 12 per 13 pi, kita ubah dulu ke bentuk derajat dengan cara 12 per 13 dikalikan dengan 180 derajat. Maka diperoleh tangen 195 derajat. Tangen 195 derajat bisa diubah menjadi tangen 150 derajat ditambah 45 derajat atau tangen 240 derajat dikurangi 45 derajat. Manakah yang kita pilih untuk diselesaikan? Kita cari yang paling mudah, yaitu tangen 240 derajat dikurangi 45 derajat. Sedangkan tangen 150 derajat ditambah 45 derajat untuk latihan kalian. Selanjutnya berarti kita menggunakan rumus tangen alfa dikurangi beta sama dengan alfa kita ganti dengan 240 derajat dan beta sama dengan 45 derajat. Langsung alfa dan beta di sini kita ganti dengan yang tadi, tangen 240 derajat hasilnya akar 3, tangen 45 derajat hasilnya adalah 1. Maka diperoleh bagian pembilang tangen 195 derajat sama dengan akar 3 dikurangi 1 per 1 ditambah akar 3. Hasil ini belum selesai. Jika pada penyebut ada bentuk akar, harus kalian rasionalkan dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Tangen 195 derajat sama dengan akar 3 dikurangi 1 per 1 ditambah akar 3. Dikali dengan sekawannya, 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang pembilang akar 3 dikali 1 sama dengan akar 3, akar 3 dikali negatif akar 3 sama dengan negatif 3, negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1, negatif 1 dikali negatif akar 3 sama dengan akar 3. Penyebut 1 dikali 1 sama dengan 1, akar 3 dikali negatif akar 3 sama dengan negatif 3. Diperoleh akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3, negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Itu untuk pembilang. Dan penyebut 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Antara pembilang dan penyebut masih bisa disederhanakan. 2 akar 3 dibagi dengan negatif 2 sama dengan negatif akar 3, negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Jadi nilai tangen 12 per 13 pi sama dengan 2 dikurangi akar 3. Contoh yang terakhir yaitu contoh 3. Diketahui A adalah sudut lancip dan B adalah sudut tumpul. Jika diketahui sin A sama dengan 2 per akar 13 dan tangen B sama dengan negatif 1 per 2, tentukan nilai tangen A tambah B. Seperti biasa, langkah pertama untuk menjawab soal seperti ini, buatlah segitiga siku-siku dari sudut A. Tadi kita diketahui ketemu sin A sama dengan 2 per akar 13. Sin D Mi, sisi depan sudut A sama dengan 2, sisi miring sudut A sama dengan akar 13. Sisi samping belum diketahui. Untuk mencari sisi yang belum diketahui menggunakan rumus Pitagoras. Kita dapat sisi samping sama dengan akar 13 dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan, hasilnya adalah akar 9 sama dengan 3. Maka diperoleh tangen A sama dengan 2 per 3.
Untuk tangan B tidak perlu diubah-ubah lagi karena sudah sesuai dengan kebutuhan. Langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan soal tersebut yaitu tentukan nilai tangan A tambah B, yang rumusnya adalah tangan A tambah tangan B per 1 dikurangi tangan A tangan B. Tangan A diganti dengan 2/3, tangan B diganti dengan negatif setengah. Maka diperoleh pembilang 2/3 ditambah negatif setengah. Penyebut 1 dikurangi 2/3 dikali negatif setengah. Cara selanjutnya kalian perhatikan betul-betul sehingga diperoleh kesimpulan nilai tangan A tambah B sama dengan 1/8. Supaya kalian jauh lebih paham, coba kalian cari juga nilai sin A dikurangi B dan cos A tambah B jika diketahuinya seperti contoh 3 tersebut. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya untuk materi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.